Halo Sobat Matematik, bertemu lagi dengan saya Kak Tias. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat dan siap menonton video pembelajaran ini dengan baik. Pada kesempatan kali ini kakak akan membahas tentang latihan soal-soal LOTS. Soal LOTS apa? Soal LOTS adalah soal yang tergolong mudah di materi keuntungan dan kerugian. Kompetensi dasar tentang aritmatika sosial, khususnya keuntungan dan kerugian, ada di 3.5 dan 4.5. Ya, sebelum kita masuk ke inti pembelajaran, kita akan mengingat kembali tentang definisi dan juga rumus-rumus di keuntungan dan kerugian. Definisi keuntungan dan kerugian. Dalam kegiatan jual beli dikatakan untung apabila harga jual lebih besar daripada harga beli, dan dikatakan rugi bila harga beli lebih besar dari harga jual ya. Selanjutnya kita juga akan mengingat kembali tentang rumus-rumus yang ada di keuntungan dan kerugian. Ada rumus untung, rugi, persentase untung, dan persentase rugi. Bisa kalian simak di video pembelajaran ini. Ya, ini adalah rumus-rumus yang ada pada materi keuntungan dan kerugian. Lebih jelasnya lagi kalian dapat menonton di part 1 yang linknya kakak tautkan di description box ya. Yuk kita simak latihan soal-soal LOTS berikut ini. Apa ini ya? Oh iya, ini hanya iklan saja. Next ke masalah 1. Ya, disajikan masalah 1 dengan soal seperti yang ada pada layar. 2.400.000 dengan harga jual itu ia mengalami kerugian 20%. Nah, pada bacaan ini kalian perlu cermati lagi nih. Jadi, 2.400.000 itu sudah termasuk kerugian yang didapatkan Dina. Selanjutnya, yang ditanyakan adalah kita mencari harga beli dari handphone tersebut. Harga beli pertama kali Dina membeli handphone tersebut ya. Penjelasan, dimana sebelum melakukan penyelesaian inti kita menentukan apa yang diketahui, yakni harga jual atau HJ 2.400.000 yang mana sudah termasuk kerugian 20% ya. Kemudian PR adalah persentase rugi. Berapa? 20%. Kenapa ada persennya? Karena namanya saja adalah persentase, jadi ada persennya. Yang ditanyakan berapa sih harga belinya? Oke, kita perlu ingat kembali rumus yang akan digunakan. Jadi, jika dalam soal tersebut diketahui harga jual dan persentase rugi, kita dapat menggunakan rumus yang ada pada layar. Penyelesaiannya, jadi kita menggunakan rumus HB sama dengan 100/100 min PR kali harga jual. Nah, dalam rumus ini, khusus penentuan harga beli dan harga jual, PR ini persennya itu tidak ikut. Contoh, dalam soal ini 20%, hanya ditulis 20 saja. Jadi simbol persennya itu tidak dimasukkan ke dalam rumus ya. Sehingga 100 dibagi 100 min 20 kali 2.400.000 itu ekuivalen dengan 100 kurangi 20 berapa nih? Ya, tepat sekali. Hasilnya 80. Sehingga 100 dibagi 80 kali 2.400.000 ketemunya adalah 3 juta. Harga beli handphone adalah 3 juta rupiah. Next ke masalah 2 yang perlu digarisbawahi adalah ini. Untung dari dagangannya sebesar 7.500 jika keuntungan itu 20% dari harga beli. Tentukan harga jual. Jadi 7.500 itu adalah untungnya. Persentase untungnya adalah 20% dari mana? Dari harga belinya. Nah, itu yang perlu dicermati lagi. Yang ditanya adalah harga jualnya berapa. Oke, dalam melakukan penyelesaian perlu diketahui dulu. U adalah untung 7.500, PU adalah persentase untung 20%, dan yang ditanyakan berapa sih harga jualnya? Kita perlu ingat kembali rumus-rumus yang akan kita gunakan. Ada dua rumus, yang pertama adalah persentase untung dan yang kedua adalah harga jual.
Nah, dalam rumus persentase untung, simbol persennya ikut. Kalau di harga jual, simbol persennya tidak ikut ya. Oke, kita langsung masuk saja ke rumus persentase untung. Jadi rumus baku persentase untung adalah seperti yang ada pada layar, yang mana ekuivalen atau senilai dengan rumus harga beli sama dengan untung per persentase untung kali 100%. Nah, di sini persentase untung itu persennya ditulis, simbol persennya ditulis. Beda dengan harga jual tadi, simbol persennya tidak ditulis. Oke, kita next cari harga belinya terlebih dahulu. Untung per persentase untung, untungnya 7.500, persentase untungnya 20%, dikalikan 100%, hasilnya adalah 37.500 rupiah. Kemudian kita next ke harga jual. Diketahui persentase untung. Nah, persentase untung itu hanya ditulis berapa untungnya, tidak ditulis persennya. Jadi 100 ditambah berapa persentase untung? 20% kan, hanya ditulis 20 saja. Jadi 100 tambah 20 per 100 kali 37.500 atau 120 per 100 dikalikan 37.500 rupiah. Jadi berapa ya harga jualnya? Ya, tepat sekali. Harga jualnya adalah Rp45.000. Jadi harga jual bawang adalah Rp45.000. Kita perlu cek nih, misal mau dicek apakah benar untungnya 7.500? Bisa kita gunakan rumus untung, harga jual dikurangi harga beli, 45.000 dikurangi 37.500, hasilnya 7.500 rupiah. Oke, kita lanjut ke masalah 3. Masalah 3 membahas tentang apa ya? Ternyata masalah 3 membahas tentang harga jual beli sepatu. Jadi dalam soal harga belinya adalah 275.000 dan kemudian dijual kembali dengan harga 247.500. Tentukan persentase kerugian yang dialami oleh Zahra. Oke, kita lanjut saja ke penyelesaian. Apa saja sih yang diketahui dalam soal? Ya, tepat sekali, harga beli atau HB sebesar 275.000, harga jual atau HJ sebesar 247.500, dan yang ditanyakan adalah persentase rugi. Kita perlu mengingat kembali rumus apa? Rumus persentase rugi. Apa itu rumusnya? Rumus persentase rugi adalah rugi per harga beli kali 100%, dan karena ada rugi, besar ruginya perlu dicari dulu nih. Pakai rumus apa? Pakai rumus R sama dengan HB min HJ. Jadi R kita cari ruginya dulu ya. Harga beli kurangi harga jual, 275.000 karena 275 adalah harga belinya, 247.500 adalah harga jualnya. Jadi keduanya diselisihkan atau dikurangkan. Hasilnya adalah 27.500. Kita next ke rumus yang kedua, persentase ruginya. Ya, karena ruginya adalah 27.500, maka 27.500 dibagi 275.000 dikalikan 100%, diperoleh persentase ruginya adalah 10%. Jadi, persentase rugi yang didapat oleh Zahra dari jual beli sepatu adalah 10%. Kita next ke masalah 4. Ya, masalah 4 membahas tentang jual beli masker. Jadi, Tino menjual, itu harusnya menjual ya, bukan membeli. Menjual masker dengan harga 15.000, di mana harga itu sudah termasuk untung 25%. Jadi, harga penjualan itu sudah mendapatkan untung 2.500. Kemudian, penjual mengambil untung lagi sebesar 35%. Dari mana? Dari harga jual lama. Itu maksudnya di soal harga jual ya, bukan harga beli. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa sih harga jual masker sekarang gitu kan. Harga jual masker setelah mengambil untung 35% lagi dari penjualan sebelumnya. Oke, penyelesaiannya adalah kita harus menentukan apa yang diketahui dulu di dalam soal. Ternyata yang diketahui di dalam soal, harga jualnya adalah 15.000, kemudian presentase untungnya adalah 35%. Itu 35% harusnya ya, bukan 5%. Kemudian harga jual lama.
harga jual lama 15.000 dengan keuntungan adalah 2.500. Pertanyaannya adalah, berapa sih harga jual masker terbaru setelah mendapatkan untung 35%? Mari kita ingat kembali. Jadi rumus yang digunakan adalah untung sama dengan harga jual dikurangi harga beli. Nah, dimana untung sama dengan harga jual kurangi harga beli kan? Rumus tersebut ekuivalen dengan HB sama dengan HJ min U karena kita akan mencari harga beli awalnya terlebih dahulu. Nah, harga beli awalnya adalah HJ min U. HJ-nya berapa? 15.000 dikurangi untungnya 2.500. Hasilnya 12.500. Jadi harga beli masker awalnya itu 12.500, untungnya 2.500. Nah, kemudian kita cari presentase untungnya nih. Jika penjual mengambil untung lagi sebesar 35% dari mana? Harga jual lama. Jadi 35 itu harusnya 35 ya. 35 per 100 kali 12.500 memperoleh 4.375. Sehingga diperoleh harga jual lamanya adalah 19.375. Sekian materi kali ini, terima kasih telah menonton video pembelajaran ini dengan baik. Terus dukung Katias dalam membuat konten kreatif dengan cara like, comment, subscribe, and share channel Triana Wahyuning Tias. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Bye!